Shalom Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, seorang pelaut bercita-cita setiap tempat yang dilewati itu dia akan memberikan suatu catatan-catatan ringan. Dan beberapa tempat dia sudah lewati dan pada akhirnya pelaut itu meninggal. Walaupun belum semua tempat yang dia lewati, dalam catatan itu ditemukan ada tempat yang dia sudah lewati, dia kasih tanda, ini tempatnya banyak binatang buas. Di tempat yang lain dia beri catatan-catatan yang negatif tentang pulau itu. Suatu saat catatan itu ditemukan seorang pelaut yang beragama Kristen. Dan pelaut itu kemudian memulihkan tempat itu. Dan tempat itu dikatakan, tempat ini punya Tuhan, tempat ini punya Tuhan, tempat ini punya Tuhan. Itu yang namanya pemulihan, membangun hubungan yang seharusnya dengan Tuhan. Karena itu punya Tuhan. Nah, dalam terjemahan Alkitab, kata pemulihan itu bisa dikatakan mengembalikan sesuatu. Apapun kepada sang pemilik sahnya. Atau kalau kita definisikan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, bahwa pemulihan itu adalah mengembalikan posisi umat Tuhan itu yang semestinya di hadapannya. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara selama ini rajin berdoa, rajin ke gereja, kemudian mengalami situasi yang tidak mengenakan, situasi yang tidak nyaman dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, kemudian Bapak Ibu Saudara jauh dalam persekutuan, atau berbagai sebab kemudian Bapak Ibu menghindar dari persekutuan dalam kehidupan kegerejaan. Namun pada saat yang sama dalam perjalanan hidup itu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu mengalami situasi yang tidak nyaman. Ada teguran-teguran yang tanpa disadari itu adalah cara kerja Tuhan, yang kemudian Bapak Ibu Saudara menyadari, kemudian aktif lagi. Bapak Ibu ingat, itu yang disebut namanya pemulihan, mengembalikan posisi hidup Bapak Ibu Saudara kepada tempat yang semestinya. Itu yang disebut namanya pemulihan. Itu kalau dalam teks aslinya itu diterjemahkan seperti itu. Umat Tuhan pada masa lampau mengalami situasi itu. Umat Tuhan pada masa lampau kan, kalau Pak Pendeta sederhanakan, umat Tuhan yang selalu dengan bangga mengatakan, oh kami ini adalah anak kasih sayang Tuhan, kami ini kan umat ciptaannya, kami ini adalah pilihannya. Tanpa disadari bahwa mereka terjebak dengan pemahaman-pemahaman keliru, dan kemudian mereka jatuh dalam penyembahan-penyembahan, dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Apa akibatnya Bapak Ibu Saudara? Akibatnya apa? Dalam fakta-fakta dalam Alkitab, salah satu catatan yang dikemukakan dalam Alkitab adalah mereka dibuang kemana? Dalam teks bacaan kita, ke Babel. Itu Mesopotamia, Irak, Iran ke bawah. Mereka dibuang ke sana. Fakta kemudian menyadari bahwa walaupun kita anak Tuhan, walaupun Bapak Ibu Saudara dan saya adalah umat yang diberkati, tapi pada saat yang sama juga ketika kita tidak taat sama Tuhan, ada pendisiplinan yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah karya dan cara Tuhan untuk menyadarkan kita. Tetapi sayangnya pembuangan yang dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya itu kemudian dalam benak pemikiran umat Tuhan pada masa lampau, mereka mengatakan tidak ada lagi masa depan. Tidak ada lagi tujuan yang pasti dalam hidup ini. Mereka sudah dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Mereka sudah dijauhi oleh Tuhan. Jadi nilai spiritualitas mereka rontok oleh karena pola dan karya Tuhan yang berlaku bagi hidup mereka. Nilai spiritual mereka kan lemah, negatif, berputus asa dalam segala keadaan. Namun dalam catatan bacaan kita, fakta-fakta ini kemudian juga dikemukakan dalam pasalnya yang ke-30. Coba lihat, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul apa di atas lembaga catatan Alkitab itu, Bapak Ibu Saudara? Janji pemulihan. Ya, Alkitab saya ini Bapak Ibu adalah Alkitab terjemahan Alkitab edisi 2.
Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sudah membiasakan menggunakan Alkitab itu, ya. Nah, janji pemulihan ini perhatikan dalam ayatnya yang kedua dan ketiga. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam satu kitab. Ayat 3, perhatikan baik. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan siapa? Umatku. Kata kuncinya di situ adalah sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Waktunya akan datang itu kan kita tidak tahu kapan itu berlangsung proses pemulihan itu. Tetapi ada catatan Alkitab kemudian menyadarkan kita bahwa prosesnya panjang. Coba lihat Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 10. Apa dikatakan? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku merawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, berapa tahun? Kita berdoa aja 1 minggu tidak dijawab Tuhan, kita sudah mulai ngambul, marah sama Tuhan, benar nggak? Ini 70 tahun Bapak Ibu Saudara. Siapa mau nunggu 70 tahun itu? Ada satu generasi yang terlewati. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita bawa dalam konteks kekinian kita, minta maaf orang tua kita yang sekarang berusia 50 tahun mendengar kata-kata Tuhan ini pada waktunya, ditambah 70 tahun berarti orang tua yang 50 tahun sekarang berapa usia berapa? 120 tahun toh? Masih hidup enggak itu kira-kira? Jadi ada satu generasi yang terlewati dan generasi berikutnya itu menyaksikan proses pemulihan itu. Bapak Ibu Saudara, itu kan pola kerja Tuhan itu tidak mudah dipahami dengan baik kecuali Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki spiritualitas yang baik. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, bayangkan itu pemulihan itu prosesnya panjang. Cara Tuhan bekerja itu kan step by step, bukan cara kerja simsalabim dalam memulihkan keadaan. Panjang Bapak Ibu Saudara, dan itu dibutuhkan apa? Kesabaran. Bapak Ibu, saya 93 dari Makassar, kemudian saya keluar selesai S1, kemudian saya datang lagi 2012. Saya dikagetkan dengan semakin bukan lagi majunya Makassar ini. Saya harus membiasakan diri saya bersama istri dan anak. Ketika saya harus keluar, membiasakan diri harus sabar. Karena apa? Makassar yang dulu sekarang adalah Makassar yang macet, ya kan? Tidak seperti yang saya ada beberapa puluh tahun yang lalu. Tidak Bapak Ibu Saudara. Jadi saya kemudian harus menyadarkan diri saya bahwa saya harus memulai segala sesuatu dengan apa? Kata kunci sabar untuk melewati proses-proses itu. Jadi pemulihan yang dilakukan Tuhan itu adalah proses yang panjang, yang dituntut apa? Kesabaran. Itu yang disebut namanya proses Via Dolorosa. Proses pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan dengan cara seperti itu Bapak Ibu Saudara, dan tidak gampang. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya katakan Bapak Ibu Saudara dalam 1 minggu ibadah minggu sampai 4 kali ibadah itu luar biasa. Ada yang ibadah gitu, datang setengah 7, datang jam 9, datang jam berapa lagi? Setengah 5, datang jam 7 malam. Ada yang seperti itu di sini. Kalau Bapak Ibu lakukan itu, Bapak Ibu dapat VVIP di surga. Tapi kan tidak ada yang lakukan itu, ya kan? 1 kali ibadah. Nah, yang saya mau katakan gambarannya adalah belajar Bapak Ibu Saudara memproses spiritualitas diri kita untuk memahami cara kerja Tuhan dalam hidup ini. Itu kan tidak mudah, ya. Abraham itu dipulihkan Tuhan dengan berdoa di usia berapa tahun? Ketika dia menginginkan anak, usia 75 tahun itu dia berdoa. Nanti usia 100 baru dia dapat apa? Anak kan? Berapa tahun dia berdoa? 25 tahun Bapak Ibu Saudara.
Bisa begitu kita di Makassar ini? Itu cara kerja Tuhan. Jadi proses kerja Tuhan dalam memulihkan keadaan kita itu tidak segampang yang kita pikirkan Bapak dalam hidup ini. Itu kan dituntut ketaatan, dituntut kesetiaan, dituntut disiplin kita memahami kerjanya Tuhan dalam hidup ini. Kalau tidak Bapak Ibu gagal. Banyak anak Tuhan di sana gagal. Pak Pendeta, saya rajin berdoa, saya puasa, saya baca Alkitab setiap saat, apa yang Tuhan katakan. Tetapi kenapa saya tidak memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan? Ya yuk, kalau datang ke gereja, Anda sibuk main handphone di gereja. Ada yang main handphone di sini. Gimana hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan berjalan dengan baik? Ya, datang di gereja bukan untuk menyadarkan diri dengan mendengar sabda Tuhan. Bapak Ibu datang di sini untuk berbicara hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan bergereja. Ya. Bagaimana Bapak Ibu sudah dapat pemulihan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu menyerah dengan keadaan-keadaan di sekitar Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu udahlah, toh orang di sana saja yang tidak percaya sama Yesus mengalami kehidupan yang indah daripada saya yang setia kepada Tuhan. Gagal Bapak Ibu Saudara untuk memaknai perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara untuk dipulihkan oleh Tuhan. Itulah yang terjadi umat Tuhan pada masa lampau, sehingga prosesnya semakin panjang di dalam menikmati pemulihan dari Tuhan itu. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita runtut tuh fakta-fakta Alkitab, Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana janji Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan kepada Yakub, janji Tuhan kepada Ishak, ya, janji Tuhan kepada Daud dan seterusnya. Itu kan prosesnya itu kan panjang tuh. Dan akhirnya proses pemulihan yang terbaik datang dari Tuhan itu ketika Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia kan. Semua dipulihkan. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara ketika janji itu disampaikan oleh Tuhan dalam bacaan kita? Respon itu penting. Respon penting. Respon kita kepada Tuhan ketika bilang, Tuhan pegang tanganku. Kemudian kita menyambut tangan Tuhan. Kemudian Tuhan itu membawa kita di jalan-jalan yang terkadang tidak mengenakan buat Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam jalan-jalan tidak enak itu atau duri onak itu kan proses-proses yang sedang dibangun Tuhan untuk mengikis sikap hidup yang tidak baik dalam hidup kita ini. Karena onak duri itu kan mengikis, ya, mengeluarkan darah-darah yang buruk dalam hidup kita atau kelakuan yang tidak baik dalam hidup kita. Itu dikikis Tuhan. Ada yang gagal, ada yang juga yang berhasil dalam proses-proses itu, sehingga sampai di ujung dan Tuhan katakan, aku pulihkan kamu hari ini. Tapi ada juga yang gagal di tengah jalan oleh karena beratnya proses-proses itu Bapak Ibu Saudara. Coba lihat, proses pemulihan Tuhan dalam Yesus Kristus itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Itu melalui proses apa? Kesakitan yang dihadapi oleh Yesus. Kemudian harus melewati via dolorosa, lorong kematian itu. Kan tidak nyaman toh? Dan pada akhirnya melewati proses yang tidak nyaman itu menghasilkan yang disebut namanya keselamatan abadi itu yang datangnya dari Tuhan. Tuh lihat cara kerja Tuhan tuh. Nah, kita juga kan harusnya seperti itu, melalui proses-proses yang tidak nyaman. Di tengah-tengah ketidaknyamanan Bapak Ibu Saudara dan saya bertahan, dan akan menimbulkan efek positif bagi hidup kita. Kalau Bapak Ibu membaca dengan baik kitab ini, ujungnya itu kan dalam ayat 11 itu dikatakan apa situ? Sebab aku akan menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan. Apa kata kuncinya? Menyelamatkan engkau. Proses pemulihan itu kuncinya di situ, penyertaan dan penyelamatan. Jadi ketika Tuhan itu mendisiplinkan kita, lihatlah itu cara Tuhan untuk memperbaiki diri kita yang rusak itu supaya terjadi pemulihan. Umat Tuhan kan di situ diproses 70 tahun di tanah Babel itu. Orang pernah bertanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa harus di Babel? Kenapa mereka ada di Mesir? Dua tempat itu, dua negara itu, negara adidaya itu memiliki teknologi yang tinggi, budaya yang tinggi pada zamannya. Selain Tuhan juga mendisiplinkan mereka,
Umat Tuhan juga diajar tentang teknologi pada masa itu. Dan hasilnya Bapak Ibu lihat sekarang. Jadi ada makna di balik proses-proses itu Bapak Ibu Saudara. Ada makna Bapak Ibu Saudara ketika disiplinkan oleh Tuhan dalam hidup ini. Ada makna semua itu, tidak ada tidak. Dan pertanyaan sederhana kita adalah, proses pemulihan itu kan dimulai dengan inisiatif Allah, bukan siapa-siapa Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan, kita tidak mengenal namanya teologi amal. Saya berbuat baik supaya saya dapat begini, tidak. Orang Kristen memulai cara berpikir, saya melakukan kebaikan karena Allah lebih dulu memberikan kebaikan bagi diriku. Dalam kebaikan Tuhan itu aku harus tularkan virus kebaikan itu bagi orang lain. Itu kerangka berpikirnya orang Kristen. Jadi inisiatif Allah itu disambut dengan baik, dan semua itu bersifat tuntas. Nah, tuntasnya itu kan jelas. Kalau kita kembali ke perjanjian baru, itu kan tuntas dilakukan oleh Tuhan, bukan setengah-setengah aja dalam Yesus Kristus. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya proses pemulihan itu dapat terjadi? Apa yang harus kita lakukan Pak Pendeta supaya pemulihan itu terjadi dalam hidup nyata? Yang pertama, buka Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Firman Tuhan berkata begini, ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada aku akan apa? Mendengarkan kamu. Jadi kata kunci pertama, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ingin dipulihkan Tuhan, mulailah berseru dan berdoa kepada Tuhan. Pak Pendeta, saya sudah berdoa tapi doa saya tidak didengar. Pak Pendeta, saya sudah berseru kepada Tuhan, doa saya tidak dengar. Sikapmu bagaimana dan apa motivasi dalam seruan dan doamu itu menentukan segala-galanya Bapak Ibu Saudara. Saya tadi pagi bilang, bagaimana Tuhan mau mendengar? Anda berdoa, di depan Anda sedang mempraktikkan TikTok. Bagaimana Tuhan mau mendengar Anda berdoa? Di depan Anda sedang menonton drakor. Iya kan? Ibu-ibu sedang drakor ya? Ya. Nggak akan bisa. Saya bilang sama tadi pagi, ini bedakan ya, berdoa dengan membaca Alkitab. Berdoa ini perhatikan, berdoa itu kita sedang berbicara dengan Tuhan. Ingat, berdoa itu kita sedang berbicara Tuhan, maka sikap itu menentukan kita. Anda berdoa dengan angkat kaki, kayak di warung warteg, itu kan keliru. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara berdoa dengan, tahu tidak doa keangkuhan itu? Karena ada orang doa angkuh. Bapak Ibu, Tuhan Yesus, Engkau tahu bahwa saya selama bergereja, saya sudah menyumbangkan banyak sekali di gereja ini Tuhan. Persepuluhan saya paling banyak. Itu doa orang Farisi yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Dan itu tidak bermakna. Tidak ada pemulihan terjadi di situ Bapak Ibu Saudara. Membaca Alkitab, nah lihat ya tadi, doa itu kita sedang berbicara dengan Tuhan. Membaca Alkitab, Tuhan sedang berbicara dengan siapa? Dengan kita. Makanya Alkitab itu wajah Allah yang sedang mengoreksi kehidupan kita. Jadi kalau baca Alkitab, kita sedang diintervensi Tuhan dalam hidup ini, supaya kita itu memiliki kesadaran sebagai umat Tuhan. Kalau Bapak Ibu sendiri membaca Alkitab dengan cara membaca novel, dengan cara membaca koran, Bapak Ibu tidak akan menemukan wajah Allah yang sedang berbicara dengan Bapak Ibu Saudara. Amin. Aminnya sedikit. Wah, Pak Pendeta ini gaya karismatik pula. Ya kan kadang gitu kan. GPB belum begitu-gitu Pak Pendeta. Ya. Jadi gitu. Jadi berdoa itu kita sedang berbicara dengan Tuhan. Membaca Alkitab, Allah sedang berbicara dengan kita, karena Alkitab itu adalah wajah Allah yang sedang mengintervensi atau mengoreksi kehidupan kita, supaya kita dapat catatan-catatan Alkitab untuk memulihkan kehidupan kita yang tidak baik itu menjadi baik di hadapan Tuhan. Coba lihat, perhatikan itu umat Tuhan pada masa lampau kan selalu datang nabi, kamu harus begini 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 kan, itu kan sabda Tuhan.
dan sedang mengoreksi cara hidup umat Tuhan. Tapi banyak juga umat Tuhan yang tidak mendengarkan itu. Jadi belajar satu, saya tidak tahu ya di sini, 2 jemaat yang saya sudah layani di Bali maupun di Lombok itu sudah mengikuti yang namanya KBA, Komunitas Baca Alkitab. Mereka sudah dapat sertifikat. Saya bilang sama mereka, ingat ya, sertifikat ini ketika Bapak Ibu Saudara mati, kemudian Bapak Ibu bawa, ini sertifikat tidak berlaku naik surga itu tidak. Ya, nggak ada itu hubungannya. Kelakuan itu juga menentukan hidup di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu di sini sudah ada KBA Pak, sudah pernah dapat ya sertifikat dari sinode, kan ada itu dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kalau sudah pernah baca Kejadian itu dimulai dengan kata apa? Dimulai dengan kata apa? Pada mulanya, kan? Wahyu itu ditutup dengan kalimat apa? Kata apa? Nah, lu kan ketahuan enggak baca Alkitab nih. Ditutup dengan kata amin. Jadi apa yang mulanya dikatakan Tuhan itu, Tuhan hadir dalam sejarah dan itu diamini. Itu yang hebatnya kita punya cara kerja Tuhan dalam kehidupan ini. Dimulai pada mulanya Allah menciptakan langit, dibawanya ditutup dengan amin, bahwa semua yang dilakukan oleh Tuhan itu benar adanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita terjadi pemulihan? Rendah hati. Ingat baik-baik ya. Bapak Ibu berseru, Bapak Ibu berdoa, kalau tidak memiliki sikap rendah hati, no. Karena Tuhan itu membenci orang yang tinggi hati, Tuhan itu membenci orang yang sombong. Baca dalam Injil Matius pasalnya yang ke-23 ayat 12. Saya bacakan ya. Matius 23 ayat 12 begini, siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan apa? Ditinggikan. Kalau baca judul Lembaga Alkitab Indonesia itu, di situ kan Yesus mengecam siapa? Ada 2 tokoh, ya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi kapan Bapak Ibu Saudara membanggakan hidup angkuh dan sombong dalam hidup bersekutu, disitulah kejatuhan Bapak Ibu Saudara dan saya. Rendah hati itu penting Bapak Ibu Saudara, ya. Orang yang rendah hati menyadari bahwa dia punya keterbatasan dan kelemahan. Orang yang tinggi hati itu, dia itu selalu mengatakan bahwa saya yang paling benar dan saya tidak ada kesalahan dalam hidup ini. Berhadapan dengan orang itu Bapak Ibu Saudara butuh kesabaran. Ya. Ada di Immanuel seperti itu? Angkat tangan. Ya. Harus rendah hati Bapak Ibu Saudara, kalau enggak akan pernah ada pemulihan yang baik di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita sudah rendah hati, kemudian terjadi yang namanya pertobatan, terjadi namanya pemulihan. Pemulihan itu kan restorasi kita bersama di hadapan Tuhan. Terjadi pemulihan yang luar biasa. 3 langkah itu Bapak Ibu Saudara: berseru, berdoa, baca Alkitab. Kedua, apa tadi? Kedua Bapak Ibu, tidak fokus kan? Rendah hati, betul. Ketiga, bertobat. Ya, itu orang ateis pernah mengolok-olok orang Kristen. Dia bilang, aduh kalau jadi orang Kristen untuk ke surga mahal banget, mahal sekali. Orang Kristen ini yang kemudian mendengar, dia bilang, enggak, orang Kristen itu hanya 3 langkah dia sampai di hadapan Tuhan. Langkah yang pertama, menyadari kesalahan. Kedua, bertobat. Ya, ketiga, ya kehidupan kekal. Cuma 3 langkah Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ingin dipulihkan Tuhan, juga 3 langkah: berseru dan berdoa kepada Tuhan, rendah hati, dan bertobat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.